Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SIMA akan menjelaskan materi tema 2 mengenai perkembangan ekonomi digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Daman Nugra. Saya akan menjelaskan materi masyarakat abad ke-21. Saya Gita Raka Silvi akan menjelaskan subtema 1 mengenai uang dan lembaga keuangan. Saya Sinta Siandri, saya akan menjelaskan materi mengenai literasi finansial. Saya Raka Adrianto. Di sini saya akan menjelaskan subtema 3 yaitu tentang perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Di sini saya akan menjelaskan subtema 1 mengenai uang dan lembaga keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi uang. Uang merupakan alat tukar maupun sebagai penyimpan nilai. Di sini juga saya akan menjelaskan sejarah uang. Uang di Indonesia pertama kali dirawat pada masa kerajaan Nusantara seperti Majapahit dan Sriwijaya yang menggunakan mata uang berbahan emas, perak atau logam lainnya. Pada masa kolonial, Belanda memperkenalkan uang kertas yang diperkenalkan oleh Raja Bank sentral pada masa itu. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, uang pertama Indonesia yaitu Ori, Uang Republik Indonesia, yang diterbitkan pada 30 Oktober 1946 untuk menggantikan mata uang Jepang dan Belanda yang masih beredar pada masa itu. Kemudian seiring stabilitas ekonomi, Bank Indonesia didirikan pada 1 Juli 1953 untuk mengatur dan mencetak rupiah sebagai uang resmi Indonesia. Terus juga ada jenis-jenis uang. Yang pertama, jenis uang berdasarkan bentuk. Jenis uang berdasarkan bentuk ada uang viral, yaitu uang yang berada pada sistem perbankan. Contohnya rekening giro, deposito, dan rekening bank. Terus juga ada uang kartal, adalah uang kertas dan logam yang biasa kita gunakan sehari-hari. Terus juga jenis uang berdasarkan bahan pembuatan. Yang pertama ada uang kertas dan uang logam. Terus juga yang ketiga ada jenis uang berdasarkan wujud. Yang pertama ada uang fisik, ada uang yang dapat dipegang wujudnya. Contohnya uang kertas, uang logam, dan surat-surat berharga. Terus juga ada uang elektronik, ada uang dalam bentuk digital. Terus juga yang terakhir ada jenis uang berdasarkan nilai. Yang pertama ada uang penuh, uang yang nominalnya sama dengan bahan pembuatannya. Terus juga yang kedua ada uang tanda, uang yang nominalnya lebih besar dari bahan pembuatannya. Terus juga ada fungsi uang. Yang fungsi uang terbagi menjadi dua, ada fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Fungsi asli uang yang pertama sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Yang kedua sebagai solusi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh investor. Ya, terus juga ada fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang yang pertama sebagai alat penyusul kekayaan, yang kedua sebagai alat produksi, dan yang ketiga sebagai alat komoditas perdagangan. Terus juga ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyalurkan jasa keuangan kepada masyarakat dan diatur oleh undang-undang yang berlaku. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat untuk memenuhi taraf hidup rakyat. Contohnya bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Terus juga ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan keuangan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya perusahaan sewa guna atau leasing dan perusahaan asuransi. Terus juga ada bank berdasarkan fungsi. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai uang. Yang kedua ada bank umum, bank yang menyediakan lalu lintas pembayaran secara umum. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat, berfungsi untuk menyediakan dana untuk memenuhi kehidupan rakyat. Terus juga ada bank berdasarkan operasionalnya. Yang pertama ada bank operasional yang menggunakan
sistem bunga. Yang kedua ada bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga. Terus juga ada bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada bank pemerintah yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Yang kedua ada bank swasta nasional yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Yang ketiga ada bank asing, bank yang dimiliki oleh pemerintah atau negara lain yang membuka cabang di Indonesia. Masyarakat jaringan atau network society adalah bentuk masyarakat yang muncul dan berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog Norwegia Steenbråten pada tahun 1981. Gagasan masyarakat jaringan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh sosiolog Manuel Castells yang berpendapat bahwa perubahan sosial dari era industri menuju era informasi telah mengubah struktur masyarakat. Dalam masyarakat ini, produksi informasi dan pengetahuan menjadi lebih penting daripada produksi barang material. Dalam masyarakat jaringan, setiap individu terhubung melalui teknologi komunikasi digital, sehingga interaksi dapat terjadi tanpa batasan geografis. Komunikasi ini memudahkan individu untuk saling terhubung dan bertukar informasi tanpa perlu bertemu secara langsung. Menurut sosiolog Jan van Dijk, ciri utama masyarakat jaringan mencakup 3 hal. Yang pertama, individualisasi yang meningkat, di mana komunikasi sering sekali terjadi melalui perangkat digital seperti smartphone dan komputer. Yang kedua, gaya hidup yang dinamis, di mana tren dan isu baru dapat cepat muncul dan berkembang di media sosial. Dan yang ketiga, koneksi yang tersebar secara luas, memungkinkan orang dari berbagai wilayah untuk berinteraksi dalam jaringan digital. Oleh karena itu, masyarakat jaringan merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang memperluas akses komunikasi dan mengubah cara orang berinteraksi serta berbagi informasi. Perkembangan transaksi ekonomi di era digital, dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Perkembangan sistem perdagangan di era saat ini didorong oleh berbagai kemajuan di bidang teknologi. 2 bidang yang paling menentukan adalah transportasi dan komunikasi. Bidang transportasi adalah kemampuan pengangkutan komoditi atau barang perdagangan yang bisa menjadi semakin optimal dan efisien. 2, bidang komunikasi adalah media interaksi antara pembeli dan penjual yang bisa menjadi semakin luas dan optimal. Dari kedua faktor pendorongan tersebut sama-sama melahirkan perdagangan berbasis kemajuan teknologi yang mudah, cepat, dan efisien. Dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan. Munculnya berbagai aplikasi digital yang menyediakan beragam sarana perdagangan, dapat menjadi adanya perdagangan elektronik atas e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik yang didukung oleh jaringan internet. Keuntungan dengan adanya e-commerce: 1. Memiliki produk dan layanan yang bervariasi. 2. Memperpendek jalur distribusi. 3. Memiliki kemudahan pembayaran. 4. Mempermudah kapanpun dan dimanapun. 5. Memiliki harga yang bersaing. Di balik kemudahan tersebut, ada hal penting yang kamu perlu diwaspadai. Karena tidak dapat bertemu secara langsung dengan penjual dan melihat barang secara langsung, maka kami sebagai pembeli harus berhati-hati agar tidak dapat menjadi korban penipuan. Literasi finansial. Apa sih literasi finansial itu? Nah, literasi finansial atau literasi keuangan adalah kemampuan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, literasi finansial ini
ini diperlukan oleh semua orang, terlebih lagi untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam penghasilannya, supaya mereka itu bisa mengatur pengelolaan keuangan mereka menjadi lebih efektif dan efisien. Mengapa sih literasi finansial itu penting? Jadi, literasi finansial itu diperlukan untuk mengetahui apakah seseorang menggunakan uang atau kekayaannya itu dengan tepat dan bijak. Ironisnya, saat ini kemampuan literasi finansial di Indonesia itu masih rendah karena rata-rata orang Indonesia banyak menggunakan uangnya ke konsumsi dibanding ditabung dan untuk investasi. Sisi cakupan kemampuan dari literasi finansial, jadi cakupan kemampuan itu ada 6. Yang pertama itu memiliki pemahaman tentang transaksi ekonomi serta beragam jenis praktiknya. Memahami kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Memahami jenis-jenis kebutuhan seperti primer, sekunder, dan tersier. Serta memahami perdagangan, beragam keuangan dan perkembangan, sistem dan arah pembayaran digital, hingga dampak perkembangan teknologi terhadap transaksi perdagangan dapat menjadi bekal utama seseorang dalam mengembangkan kemampuannya dalam literasi finansial. 2. Kadang mengenali pemasukan atau earning. Jadi, pemasukan atau penghasilan itu adalah sejumlah uang yang diberikan pada kita dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang ketiga ada pengeluaran atau spending. Membuat anggaran belanja merupakan hal yang penting karena itu bisa membantu kita dalam berbelanja dan menghasilkan uang sesuai kebutuhan dan kemampuan kita. 4. Ada merancang tabungan atau saving. Jadi, pilihan untuk menabung dibanding membeli sesuatu yang tidak terlalu diperlukan itu lebih dianjurkan dalam literasi finansial karena menabung memiliki lebih banyak manfaat. 5. Ada merancang alokasi berbagi atau sharing. Jadi, merancang alokasi berbagi ini bisa menjadi pilihan dalam pengeluaran. Ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu wajib seperti bayar pajak dan tidak wajib seperti sedekah. Yang terakhir ada mengenali praktik tidak baik dan kejahatan finansial. Kemampuan literasi finansial adalah mengenali penyalahgunaan keuangan seperti modus atau cara yang digunakan dalam teknik penipuan atau korupsi. Maka dari itu, hal ini sangat penting untuk membantu kita menghindari dari menjadi korban atau pelaku dari tindakan yang